Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas biasa, beribadah biasa, bekerja, semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Kita semua ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat karena kita mencintai Rasulullah dan banyak membaca salawat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh mulia. Kata Nabi, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu kebaikan, pintu kemudahan, pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, hidayah itu bukan datang dengan sendirinya. Tapi ingat, hidayah itu bukan langsung datang kepada diri kita, tapi kita harus berusaha, berupaya mengejar hidayah itu dengan cara kita juga mengejar kebaikan, dengan cara kita datang ke majlis-majlis, dengan cara kita datang ke masjid-masjid. Insya Allah hidayah itu akan datang kepada diri kita. Hidayah Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada diri kita tentunya akan memudahkan segala aktivitas kita. Orang yang mudah mengaji, itu tandanya orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mudah melakukan sholat 5 waktu, itu tandanya orang yang sudah mendapatkan hidayah. Orang yang senantiasa berkumpul dengan orang lain melakukan kebaikan-kebaikan, itu tandanya adalah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu harus kita kejar supaya hidayah itu tetap ada pada diri kita. Nabi SAW mengatakan, awalu rahmatun awsatuhu maghfiratun aw itqum minan nar. Awal daripada Ramadan adalah rahmat, pertengahan dari bulan Ramadan adalah maghfirah, akhir daripada bulan Ramadan adalah pembebasan dari neraka. Yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala memaafkan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang melakukan ibadah puasa, yang melaksanakan ibadah-ibadah sholat, yang melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan di malam-malamnya. Insya Allah Allah maafkan dan dibebaskan dari neraka. Insya Allah dimaafkan dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, timbulnya rahmat dari Allah itu tentunya seseorang itu akan meningkatkan dirinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tujuan daripada ibadah puasa? Tujuan daripada ibadah puasa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti daripada ayat itu, tujuan daripada mengisi di bulan Ramadan, dibukanya pintu rahmat oleh orang di bulan Ramadan, bahwa manusia ingin mendapatkan kemuliaan, yaitu menjadi orang-orang yang takwa. Orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan takwa kalau dia masih melakukan maksiat. Tidak akan dikatakan takwa kalau dia tidak mencegah dirinya untuk berbuat sesuatu hal yang tidak baik. Bisa orang itu dikatakan takwa kepada Allah kalau dia sendiri melakukan hal-hal yang baik, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, tentunya dekat dengan manusia-manusia lain dan bermanfaat untuk manusia lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan dibukakannya pintu rahmat di bulan Ramadan ini, kita senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang akan diterima adalah innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima ibadah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang hanya melampiaskan nafsunya, menurutkan hawa nafsunya, terutama di bulan puasa, dia sangat rugi. Di bulan puasa Allah bukakan pintu rahmat.
Bahkan kata Nabi, Allah mencatat kebaikan-kebaikan manusia. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, tapi tidak sempat melakukan kebaikan. Tidak sempat sholat tarawih, tidak sempat tadarus, tidak sempat bersedekah, tidak sempat melakukan kegiatan-kegiatan amal ma'ruf. Ini orang rugi kalau kedatangan di bulan Ramadan. Maka tadi ayat Al-Quran, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, Allah akan menerima hamba-hambanya dari golongan orang-orang yang bertakwa. Artinya takwa di sini betul-betul takut atas azab Allah, betul-betul takut atas murka Allah. Dia takut terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi dia berusaha sekuat tenaga, berusaha semampu mungkin untuk menjalankan perintah Allah, supaya hasil dari ibadah puasanya itu, hasil dari apa yang dia laksanakannya itu, dia menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah dan juga termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.